direkam Pak Apis, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Apis. Waalaikumsalam, Bu Fit. Apa kabar Pak Apis? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bu Fit gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Begini Pak Apis, saya mau bercerita sedikit untuk boleh enggak saya minta waktunya sebentar? Boleh. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah. Baiklah Bu Fit. Apa yang mau Bu Fit ceritakan? Begini Pak Apis, akhir-akhir ini saya merasa murid saya itu di kelas kurang antusias dalam belajar. Bahkan mereka hanya sekitar 50% yang mengerjakan tugas, dan dalam belajar pun mereka sering mengganggu kawannya, menendang bergelut lah istilahnya Ya. kan. Jadi setelah saya kasih tugas tidak banyak yang mengerjakan. Iya. Jadi menurut Bu Fit, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada malam ini? Begini Pak Apis, saya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi tadi sehingga murid saya bisa antusias lagi untuk belajar. Iya. Menurut Bu Fit, hal apa saja yang membuat murid-murid dari Bu Fit itu jadi antusias dalam pembelajaran dengan Bu Fit? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Pak Apis, Ya. mungkin menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias belajar itu yang pertama itu adalah mungkin pembelajaran saya saat ini membosankan. Penyebabnya mungkin saya ini kelelahan, mungkin terlalu banyak tugas bisa jadi, sehingga pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu monoton dan tidak saya dominasikan untuk bercerita atau dengan murid-murid saya pun kurang saya perhatikan lah istilahnya ya Pak Apis. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya itu untuk berpendapat secara aktif atau berbicara dengan pembelajaran saya, karena saya memberikan tugas, menjelaskan, berikan tugas gitu ya Pak Apis. Ya. Itu ya, begitu ya Bu Fit. Kira-kira apa yang dapat membuat dari siswa kita supaya siswa kita itu antusias dalam pembelajaran menurut Bu Fit? Kalau menurut saya, Pak Apis, murid-murid kita itu mungkin saja menginginkan pembelajaran yang asik, bisa jadi kan, atau tidak lagi monoton seperti yang saya ajarkan tadi, sehingga dan pembelajaran mungkin yang diinginkan murid-murid kita itu adalah pembelajaran yang menyenangkan atau tidak membosankan. Ya, pembelajaran yang mengasihkan ya. Wah, Iya. saya sependapat dengan Bu Fit. Lalu menurut pendapat Bu, apa yang membuat murid-murid tidak bosan dalam pembelajaran? Kalau menurut saya agar murid-murid tidak membosankan dalam pembelajaran, yaitu membuat pembelajaran yang mengasikkan, kadang-kadang dibuat desk breaking, kadang-kadang ditampilkan video, kadang-kadang sekali-kali kita ajak juga murid kita belajar di luar dengan praktek-praktek sehingga pembelajaran jadinya menyenangkan, atau sekali-kali berikan games. Karena dulu pernah saya memberikannya seperti itu dulu Pak Apis, Ya, dan sepertinya ada sedikit anak-anak menyenangi pembelajaran saya. ya dengan melakukan desk breaking biasanya ya, ya Bu Fit. Iya iya Pak Lalu Apis. mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, menurut Bu Fit, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut, Bu Fit? Menurut Bu Fit? Bisa jadi mungkin tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Pak Apis. Iya, Mungkin juga karena saya memberikan catatan sedikit, kemudian kayak saya kasih contoh, saya beri tugas sebanyak-banyaknya supaya
mungkin saya ndak lelah lagi, bisa saya duduk melihat anak-anak dalam belajar. Iya. Itu jadi mungkin itu salah satu yang, membuat, anak-anak juga mungkin kemungkinan juga. Kemudian, saya juga kurang bertanya kepada anak-anak, kemudian saya juga mungkin sumber belajar yang saya gunakan mungkin juga Pak Apis, karena saya, mungkin juga kelelah, jadi saya tidak memakai banyak sumber belajar, semua cuman buku, perpustakaan, dan contoh-contoh yang ada di perpustakaan itu. Iya, kalau boleh tahu Bu Pet menggunakan sumber belajar seperti yang Ibu jelaskan tadi. Adakah sumber belajar selain dari yang Bu Pet jelaskan tadi? Yang Bu Banyaklah Pak Apis, kalau sumber belajar itu menurut saya banyak. Bisa video, bisa tadi dengan permainan bisa, dengan game bisa, iya, atau anak-anak membaca artikel menurut saya juga bisa menjadi sumber belajar, atau boleh juga saya suruh anak membaca lihat contoh yang ada di internet. Sebenarnya bisa juga jadi sumber belajar. nah betul sekali Bu Pet. Saya yakin sekali bila Bu Pet, menggunakan berbagai sumber belajar, di dalam pembelajaran, anak-anak akan antusias dalam belajar. Jadi sekarang apa rencana Bu Pit untuk menyelesaikan masalah yang Bu Pit rasakan ini? Kalau rencana saya mungkin yang pertama Pak Apis, merancang dulu ya, merancang pembelajaran yang mengasihkan tadi. Ya, Atau dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, atau saya bisa mendownload video dulu, video mengasihkan, atau ice breaking dan mengajak anak-anak, murid-murid saya melakukannya, atau menampilkan video yang di kelas. Kemudian tugas yang banyak tadi, saya akan membuat tugas itu sesuai dengan bakat dan minat anak. Sehingga anak-anak tidak bosan lagi kalau tugas yang saya berikan sudah sesuai dengan kebutuhannya. Istilahnya kalau sekarang ini saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga murid saya terkesan tidak apa namanya itu tidak dipaksa, tetapi iya, mereka dengan senang hati melakukan kegiatan itu karena dan mereka memang senang senang mengerjakannya, mengerjakan tugasnya itu. Misalnya menggunakan bentuk permainan tadi atau dengan bentuk yang di luar kelas, membentukkan praktek tadi, atau bisa jadi saya sekali-kali mengajak anak itu untuk bernyanyi atau berpuisi. iya. Ya, berarti banyak media yang, sumber belajar yang bisa kita gunakan seperti itu ya, Mbak Pit? Ya, Iya, Pak. kali rencana Bu Pit, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi, yang sudah direncanakan ini bisa berhasil. Jadi apa komitmen, yang akan Ibu rencanakan, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Oh, kalau komitmen ya Pak Apis, saya selalu membuat rencana pembelajaran yang beraksikan. Nah, jadi saya akan menggunakan banyak sumber. Saya untuk kedepannya saya akan melakukan pembelajaran yang seperti itu. Berarti mengeksplorasi dulu materi yang sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan membuat murid-murid saya senang untuk belajar, kemudian membagikan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan murid saya tadi, sehingga murid-murid saya tidak lagi terpaksa di dalam melakukan pembelajaran. Kemudian untuk sumber belajar tadi, saya ingin meminta kepada murid-murid dan kesepakatan dengan murid-murid untuk memilih sumber belajar yang mana yang mereka inginkan. Wah, bagus sekali Bu Pit. Mudah-mudahan, apa yang diinginkan atau dicita-citakan itu akan berjalan sesuai dengan harapan kita ya. Ya Bu Pit. Iya, terima kasih Pak Apis. Semoga apa yang saya rencanakan ini secepatnya Ah, secepatnya akan saya wujudkan dengan eh,
bekerjalah dengan semaksimal mungkin untuk kebaikan murid-murid kita. Ya, kapan rencananya? Insya Allah Pak Apis, minggu ini juga saya akan berusaha atau mencari sumber-sumber belajar yang mengasihkan itu, dan insya Allah minggu depan sudah saya terapkan di kelas. Jadi, nanti boleh curhat lagi nanti minggu depannya lagi setelah kita ingin melihat, bagaimana hasilnya setelah penerapan materi ini dengan, sebelum-belumnya. Seperti itu, bisa? Ya, bisa Pak Apis. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita minggu depan kita jumpa lagi. Oh, terima kasih Pak Apis atas sarannya tadi dan alhamdulillah saya sudah menemukan solusi atas Ya, apa yang menjadi masalah saya untuk pembelajaran kita sebelum ini. ya terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Apis. Kita Ya. lanjut yang kedua.